era digital didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita. Nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
Oke, baik. Selamat pagi Sobat MI. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Sampai berjumpa kembali di Makpras Goes to Campus episode ke-100. Hari ini Sobat MI, saya Terus Kusuma yang akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi di pagi hari ini. Dan seperti biasa, Makpras Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Dan pada pagi hari ini telah bersama kita semuanya ada Deputi CEO dari Makpras Inc. Yosanova Safitri. Selamat pagi Nova, apa kabar? Pagi, baik. Terima kasih Kak Tinus. Baik, terima kasih telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya di weekend ini dan juga telah hadir bersama kita Rektor Universitas Widyatama, Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M. Hum. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah berkenan hadir bersama dengan kami di Makpras Gustu Kampus. Dan juga telah hadir bersama kita ada founder dan rektor dari Primakara University, Bapak Imade Artana Eskom MM. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Mas Tinus. Selamat pagi, Baik, terima Prof. kasih, Dadang. Pak Made. Ya, dari Bali ya, Pak ya? Di gimana kabar Yap, Bali, Pak? baik, Mas Tinus. Oke, Kabar baik suasana di cerah Bali. pasti di sana ya. Ya, Baik teman-teman semuanya, ini apakah untuk Halek Makpras Goes to Campus episode sebelumnya bisa ditayangkan teman-teman? Baik, kalau misalnya belum, kita langsung saja ada sedikit informasi mengenai kompetisi yang akan diselenggarakan oleh Makpras Inc. Ada rekan saya Jenny setelah hadir bersama kita. Jenny, silakan untuk membagikan informasinya, Jenny. Ya, Jenny, setelah hadir bersama kita. Oke, sepertinya masih belum terhubung dengan kita. Baik, Sobat MA memiliki tujuan untuk mengencourage teman-teman dunia Civitas Academy. Langsung saja, mungkin terlebih dahulu sebelum berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Haji Dadang dan Bapak Imade Artana, ada rekan saya eh, Mbak Yosanova Safitri akan memberikan sedikit insight lah mengenai entrepreneurial marketing. Silahkan Nova. Ya, baik. Terima kasih Kak Tinus. Boleh rekan-rekan, eh, saya bisa nyalakan videonya. Ini belum bisa nyalakan. Nah, sudah. Oke, terima kasih banyak. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, Prof. Pak Made sudah hadir. Masih lagi, Prof. Dan share sedikit entrepreneurial thing khusus di bagian. Jadi um, dimasuk slide boleh bantu tampilan. Oke, baik sudah. Oke, kalau begitu saya akan mulai. Di sesi pagi hari ini saya izin membuka tentang delivery untuk innovation. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kita akan melihat bagaimana produk yang terjadi di bisnis ya di ya lebih ke apa yang terjadi di dunia rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa ini dapatkan bagaimana inovasi produk diterapkan di industri seperti itu.
Oke, kita masuk ke slide kedua. Mulai dari apa ya inovasi penting untuk perusahaan atau organisasi. Nah, mungkin kalau ingat ya bahwa eh, kalau tidak ada perusahaan ini kalau kita kaitannya demi dulu ya kalau misalnya ya 2020 ini kelihatan perubahan terjadi cepat bila ini ada yang disebut disruption gitu ya membantu proses gitu. Dan kalau kita lihat di kalian ketika di disrupt ketika terjadi di bisnis di persaingan adanya di perusahaan sih harus berinovasi. Kita lihat di sini itu ada titik ya yang warna sama garis. Nah, kalau garis biru itu kalau tidak terjadi disruption, terjadi gangguan biasanya kinerja inovasi produk ya rendah, gitu, apa namanya meningkat tuh. Itu terjadi baik yang lebih menengah maupun titik-titik yang warna merah itu kalau COVID-19 terakhir ya, nah gangguan biaya perusahaan tidak mau itu melakukan satu perubahan dan biasanya oleh inovasi adanya gangguan tersebut disruption ya inovasinya kinerja itu malah meningkat pesat. Jadi kalau di saat ini ya dengan perubahan dan disruption ini bisa kita lihat sebagai berkah gitu walaupun di masa karena waktu kita meningkat kinerja dari inovasi di perusahaan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ketiga ini, nah, tiap perusahaan biasanya memiliki tujuan berbeda-beda untuk melakukan. Ada yang ini yang sudah ada, lebih ke namanya exploitation gitu ya, dari yang sudah. Oke, suaranya tidak lagi ya. Oke. Oke, baik. Mohon maaf, Nova, sepertinya ada sedikit kendala di jaringan. Langsung kau, Dimas. Ya, Oke. boleh dicoba sekali lagi? Ya, Agak terputus-putus suara dari Nova. oke. Karena episode 100 ya, jadi ada putus-putus. Banyak kejutan di episode kali ini. Nah, sekarang sudah lebih jelas. Nanti saya pelan-pelan, nggak masalah. Ya, sekarang lebih jelas. Terima kasih. Semoga ya. Uh, Oke, ini saya pelan-pelan ya, biar lebih jelas. Sinyalnya mungkin ya. Nah, jadi rekan-rekan kalian, perusahaan ketika melakukan inovasi, banyak tujuannya. Jadi tujuan yang memang sifatnya exploit ya dari yang sudah ada ataupun yang benar-benar baru atau punya exploration. Kalau kita lihat di sini inovasi itu perannya ya menjadi creator atau menjadi solution, menjadi leverage, extender, defender atau fast followers. Dan inovasi itu tidak apa namanya breakthrough ya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Inovasi itu ada yang sifatnya memang mungkin incremental kecil ya penambahan improvement gitu ya. Nah kalau misalnya inovasinya sangat ada di market ya kita bisa sebut itu sebagai creator. Nah biasanya creator ini kayak misalnya Tesla contohnya, Apple misalnya, itu yang kita sebut memang mereka adalah yang
seperti itu, sesuatu yang baru banget di pasar. Itu adalah creator biasanya yang paling mengerti produk premium yang creator. Ini yang memang saja gitu apa yang dilakukan oleh market leader kita amati gitu ya, kita modifikasi benchmarking gitu ya. Jadi kita fast follower aja karena yang lain sudah kita tidak melakukan inovasi ke arah ya, itu adalah fast followers yang memang tujuannya lebih ke ready to act-nya. Jadi bahwa inovasi itu nggak melulu harus yang heboh gitu. Sih juga dilakukan oleh perusahaan untuk bisa tetap relevan di pasar, misalnya menjadi fast follower atau melindungi pasar misalnya. Jadi mungkin untuk mencuri pasar dari market leader dan misalnya. Nah, ini contoh tujuan dari dilakukan di perusahaan. Oke, kita masuk ke step 4. Nah, di sini kalau kita lihat inovasi itu ya, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Jadi ada inovasi yang sifatnya core, jadi lebih ke mengoptimalkan dari jasa kita yang itu yang core, yang utama. Tapi ada juga inovasi yang sifatnya boleh kita main-main sedikit lebih apa namanya playful gitu, yaitu adjacent. Jadi inovasi yang sifatnya apa namanya perluasan dari bisnis yang sudah ada gitu. Kita sebutnya adjacent itu artinya dekat gitu ya. Dan juga inovasi yang sifat transversal gitu ya, lebih apa namanya baru dan belum ada mungkin. Nah, semakin ke kanan, semakin ke kanan, kita semakin eksploratif, semakin ke bawah, semakin eksploitatif gitu ya. Ini adalah tipe inovasi, ada yang transformational. Bandingkan berikutnya ya, boleh ke 5. Nah, ada sedikit tips and triknya bagaimana kita menyeimbangkan inovasi yang ada di perusahaan. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, inovasi itu 70%-nya biasanya itu adanya di core. Jadi yang tidak terlalu heboh gitu ya, inovasi yang memang meningkatkan apa yang menjadi di itu misalnya contoh packagingnya lebih bagus, kita kualitasnya belum maksimal, kita lebih optimalkan, itu adalah inovasi di core. Biasanya 70% perusahaan melakukan inovasi adanya di core. Sementara itu 20% ada di adjacent, dan persen ada di transformational. Biasanya seperti itu. Ah, biasa perusahaan-perusahaan. Oh, namun juga ini akan berpengaruh ke transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 70% corporation ya. Biasanya perusahaan tuh hanya persen. Menarik ya. Ini terjadi 70% di core, tapi nyatanya hanya menghabiskan uang perusahaan itu mungkin 10% saja. Di inovasi yang transfer cuma 10%, tapi menghabiskan budget dari ya itu sebesar 70%. Jadi ini perlu kita apa namanya pahami bahwa memang yang transformational itu membutuhkan budget innovation yang lebih besar karena kita harapannya masa depan inilah yang menjadi core berikutnya bagi perusahaan. Itulah kenapa budgetnya modelnya seperti ini porsinya. Oke, kita masuk ke slide. Nah, eh, ini adalah beberapa harapan ya di berbagai macam industri. Kalau untuk perusahaan consumer goods misalnya yang apa fase atau kecepatannya lebih lebih apa namanya tinggi ya dibandingkan industri lain, biasanya core-nya itu 80% inovasinya. Sementara adjacent-nya 18%, transformationnya hanya 2% saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang lebih B2B, misalnya industrials company, biasanya imbang tuh 70. Sementara itu untuk teknologi yang mungkin masih mencari
gitu ya, masih mencari cara apa yang benar-benar bisa dibutuhkan oleh market. Biasanya core-nya itu 45%, tapi adjacent dan transformational-nya lebih besar. Jadi kalau kita total nih mungkin bisa 50% lebih tinggi dibandingkan yang core. Jadi wajar saja di perusahaan yang teknologi harus melakukan investasi besar untuk inovasi-inovasi yang sifatnya lebih berbeda ya, adjacent dan transformational. Sekali lagi di 7. Nah, di slide ini kalau kita boleh maju. Di slide 7 ini kita membahas caranya untuk melakukan atau menciptakan inovasi yang lebih panjang ya, lebih berguna. Nah, ini kita perlu perhatikan ada 3 aspek rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah scarcity. Scarcity ini artinya adalah si kita ini cukup berbeda kita yang punya gitu ya inovasinya. Dan yang kedua adalah appropriate atau tidak, layak atau tidak sebenarnya. Ketiga adalah dibutuhkan pasar atau tidak. Nah, inovasi baik harus berada di tengah-tengah. Harus appropriate juga dan jangan sampai kita melakukan inovasi yang unik, scarcity-nya bagus, ada yang beli bukan yang kita sih. Jadi harus menciptakan value dan berada di hasil yang tersebut value creation zone-nya seperti itu. Nah, boleh kita masukkan. Nah, ini sedikit tentang bagaimana ya produk itu bisa menjadi kompetensi utama bagi perusahaan. Kan pada akhirnya tujuannya ketika kita melakukan inovasi kan tujuannya adalah bisnis perusahaan bagus ya, finansial ya. Nah, otomatis ketika kita memilih inovasi mana yang perlu kita pertahankan, kita harus melihat dari langkah. Jadi yang pertama kita lihat apakah inovasi kita ini yang beda ya lebih oke nggak sih sebenarnya dibandingkan kompetitor gitu ya. Kalau yang B, apakah ini cukup unik atau tidak? Menjadi kekuatan kita atau tidak? Kita tes seberapa valuable ya. Dan itu ternyata unik ya. Apakah itu menjadi competitive advantage buat kita atau tidak gitu. Kita juga bisa lakukan predictive test. Apakah sulit ditiru atau tidak. Ketika competitive advantage sulit ditiru, maka itu menjadi sustainable competitive advantage. Dan kalau misalnya kita sudah tes ke market dan juga ini bisa membuat persaingan ikuti kita gitu ya, itu akan menjadi core competence-nya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan ini, misalnya contoh Walt Disney misalnya, entertainment misalnya, idea itu competence-nya Disney. Netflix misalnya, apa sewa gitu ya sewa ini menjadi kompetens. Tetapi ketika Netflix bikin production house sendiri dan sulit ditiru dan itu juga sustain di core competence dari perusahaan. Pasti ujungnya harus menjadi core competence ini yang bikin market beli kita. Tidak ujungnya kan cuan ya, tapi pada akhirnya. Nah, ini slide berikutnya apa namanya hal yang mungkin menjadi halangan ya ketika kita berinovasi. Biasanya kurang sumber daya, entah itu uang gitu ya, kurang akses, kurang skill, kurang kompetensi seperti dan kita tidak perlu takut sebenarnya karena kita bisa lakukan beberapa hal. Misalnya kita yang kita ini contohnya ketika bikin video pertama, ini dia sekalian walaupun Snow White-nya itu udah sejak tahun 37 ya gitu, tapi dia masih produksi pertama itu tidak sendiri, dia mengambil posisi dari house yang memang memproduksi film ini gitu ya, Roger Rabbit dan juga ada Roger Rabbit waktu itu. Jadi bangun sendiri inovasi itu. Mungkin kita bisa mengambil dari inovasi yang sudah ada, ataupun kita bisa upgrade dari yang kita, misalnya contoh dulunya mungkin perusahaan yang
Berbeda dengan yang mereka mengupgrade. Nah, dan siapa sih sekarang kalau di komputernya nggak ada tulisan ini, di kedua aja, segitunya menjadi dan yang Oreo misal kalau kita lihat rasanya dengan dia gitu. Jadi inovasinya lebih ke arah ya mungkin rasanya saja yang perlu kita ubah gitu. Nggak perlu yang macam-macam, nggak perlu heboh. Kita leverage aja, kita tingkatkan sedikit saja dari sumber daya kita punya. Kalau bikin rasanya vanilla kayaknya bisa deh, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu perusahaan di industri melakukan inovasi dan inilah memang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Semoga dengan ini bisa mendapatkan tentang innovation karena innovation ini bukan yang eh, harus dilakukan tetapi perlu dilakukan dan sulit di pasar nanti tidak tipis. Nah mungkin itu rekan-rekan adik ya mahasiswa saya share mungkin sedang terjadi dunia industri pasti Oke, baik. Terima kasih Yosanova Savitri telah memberikan insight ya mengenai inovasi. Baik, Sobat MI, sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya, berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Widya Tama, kita akan saksikan terlebih dahulu highlight Makplas Goes to Campus episode sebelumnya. Berani mengambil risiko, tentunya bukan sekedar berani mengambil resiko, tapi berani mengambil resiko secara terukur. Jadi lebih ke calculated risk taker. Memotivasi tumbuhnya benih-benih entrepreneur yang ada di mahasiswa kami. Antara intrakurrikulum dan ekstrakurrikulum kita packing ya, integrasi. Tapi kita juga harus melakukan intervensi. Ya, itu tadi cuplikan dari Makplas Goes to Campus episode sebelumnya. Dan ada rekan saya Gagang yang akan memberikan sedikit informasi mengenai case competition yang terbaru yang dilaksanakan oleh Makplas. Silahkan Gagang. Terima kasih Mas Tinus. Selamat siang sobat-sobat MI semuanya. Ini saya akan sedikit share screen ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita sambil tunggu dulu. Oke. Oke, terima kasih Mas Tinus. Selamat siang Sobat MI semua. Berjumpa dengan saya Gagang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kompetisi terbaru yang bisa teman-teman semua ikuti dan juga sebarluaskan, yaitu adalah Gen Z Go Vote Competition. Nah, teman-teman semua, jadi Gen Z Go Vote Competition ini adalah sebuah kompetisi marketing yang dilakukan untuk mengetahui perspektif kaum muda, utamanya teman-teman di jenjang D4 atau S1. Nah, buat teman-teman semua yang masih Gen Z gitu ya, kita sangat sangat mengencourage teman-teman semua untuk bisa ikut kompetisi ini, terutama buat teman-teman semua yang menjadi mahasiswa aktif ya di jenjang D4 dan juga S1. Nah, kalau buat teman-teman semua mungkin yang sudah bukan Gen Z atau mungkin sudah tidak berkuliah lagi ya, jangan sedih karena teman-teman masih bisa menyebarluaskan informasi ini kepada teman-temannya gitu ya, atau kepada kerabat terdekatnya supaya ikutan Gen Z Go Vote Competition, karena di sini tuh kompetisinya sangat bergengsi gitu ya, memenangkan hadiah puluhan juta rupiah dan juga tentunya bisa dapat kesempatan langsung untuk memberikan masukan-masukannya kepada teman-teman di Divisi Humas Polri. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Makplas bersama dengan Divisi Humas Polri sebagai bentuk ya upaya Polri untuk bisa nanti mendapatkan masukan dari teman-teman semua untuk tetap bisa menjaga pemilu 2024 yang lebih aman dan damai. Untuk itu di sini kita mengusung tema bersama Polri mewujudkan pemilu aman dan damai, untuk nanti bisa mendapatkan masukan dari teman-teman semua untuk bisa mengajak ya teman-teman Gen Z-nya untuk bisa juga mengkampanyekan pesan dari Polri tersebut.
Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran gitu ya, nanti kira-kira akan ada topik atau tema seperti apa. Jadi mungkin teman-teman perlu sedikit lebih banyak menyimak paparan yang ini. Nah, jadi teman-teman semua seperti yang kita sama-sama tahu bahwa nanti pemilu di 2024 nanti itu punya potensi besar nih untuk mempengaruhi stabilitas dan juga ketertiban umum. Nah, untuk itu di sini Polri sudah punya ya yang namanya adalah cooling system, sebuah bentuk preventif untuk menjaga gitu ya dan juga mencegah potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan ini perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya cooling system ini bisa terjaga gitu ya? Nah, teman-teman semua, Polri di sini sudah menyampaikan begitu ya berbagai macam pesan untuk menjaga keamanan juga terhadap masyarakat dengan mengemban nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti nilai kebinekaan, kemudian nilai menjaga persatuan dan juga toleransi keberagaman. Nah, ketiga nilai tersebut itu semua diterjemahkan oleh Polri ke dalam bentuk kampanye gitu ya sebagai bagian dari cooling system itu sendiri. Nah, teman-teman semua makanya nanti pada penjelasan selanjutnya kalau misalkan kita ada informasi gitu ya atau ada istilah cooling system kita harap teman-teman semua nanti bisa refer ke penjelasan yang ada di slide ini. Nah, teman-teman semua, tadi sudah kita sampaikan ya topiknya seperti apa dan juga sedikit banyak penjelasan mengenai lomba Gen Z Go Vote Competition. Nah, untuk teman-teman Gen Z dan juga mahasiswa jenjang D4 maupun S1 yang nantinya ingin berpartisipasi, perlu memahami dulu nih ada ketentuan pendaftaran yang harus teman-teman semua penuhi. Yang pertama, teman-teman diwajibkan berasal dari jenjang S1 reguler maupun sederajat dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Nah, nanti teman-teman semua untuk pendaftaran lomba kali ini itu semuanya harus diikuti dalam bentuk kelompok ya. Minimal terdiri dari 2 orang, maksimal 3 orang, dan semuanya harus berasal dari university yang sama gitu. Nah, teman-teman di sini juga nanti bisa berasal dari fakultas yang berbeda, asalkan universitinya sama gitu ya dan tidak ada batasan nih dari setiap universitas untuk mengirimkan perwakilannya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengajak teman-temannya sebanyak-banyaknya untuk ikutan mendaftar itu sangat diperbolehkan. Nah, teman-teman nanti juga pada saat pendaftaran kita wajibkan untuk memfollow ya media sosial dari Polri, ada Listio Sigit Prabowo dan juga Divisi Humas Polri. Nah, nanti ini juga berlaku untuk semua cabang perlombaan karena di sini Gen Z Go Vote Competition ada 3 cabang lomba yang harus teman-teman semua ikuti. Nah, cabang lombanya apa aja? Nah, di sini kita punya 3 ya teman-teman semua. Ada essay, video singkat, dan juga infografis. Nah, teman-teman juga perlu pahami bahwa nantinya seluruh hasil karya yang sudah dikirimkan oleh teman-teman akan menjadi hak milik dari teman-teman di Divisi Humas Polri. Gitu. Nah, mungkin kita akan lebih dalam lagi nih mengulik tentang lomba-lombanya satu persatu. Nah, yang pertama ada lomba essay teman-teman semua. Nah, lomba essay ini itu adalah lomba bagi teman-teman semua untuk bisa menyampaikan ide-ide, kemudian gagasan dan juga apa namanya, bagaimana gitu ya caranya supaya ke depannya gitu ya branding kelembagaan Polri itu bisa menjadi lembaga pelaksana cooling system untuk menjamin keamanan juga ketertiban masyarakat gitu ya. Jadi tema besarnya seperti itu. Untuk teman-teman semua dipersilakan untuk memberikan gitu ya masukan maupun idenya dalam bentuk essay untuk nanti bisa dijadikan bahan masukan kepada Polri ke depannya untuk bisa melaksanakan cooling system itu sehingga bisa menjadi lembaga penjamin keamanan dan juga ketertiban masyarakat gitu. Nah, ketentuannya seperti apa? Kita sudah tampilkan juga di layar ya. Ada ketentuannya adalah essay-nya itu dikirimkan dalam bentuk docs dari 1.000 sampai dengan 1.500 kata gitu ya. Teman-teman juga diwajibkan untuk menjelaskan ya dalam 8 paparan gitu ya dalam bahasa Indonesia dan juga menggunakan sistematika terlampir. Teman-teman nanti semua kalau misalkan mau tahu lebih jauh nanti akan ada link untuk teman-teman akses dan juga nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada kontak person yang terlampir. Berikutnya ada lomba video singkat teman-teman semua. Temanya juga sama adalah menciptakan pemilu yang aman dan juga damai. Gitu ya. Ini ada juga ketentuannya nanti teman bisa akses juga pada link yang terlampir. Nah, ketiga juga ada lomba infografis teman-teman semua. Ini juga sama teman-teman semua lomba ini nanti untuk memberikan masukan kepada Humas Polri gitu ya, untuk bisa melaksanakan pemilu yang aman dan juga damai. Nah, teman-teman nanti juga bisa simak lebih lanjut ya nanti pada link yang terlampir dan bisa tanyakan juga kepada kontak person panitia melalui link yang ada di akhir slide nanti. Gitu ya teman-teman semua ini mungkin nanti bisa di capture gitu ya bisa langsung di screenshot gitu ya kira-kira apa saja nanti yang harus dipahami dan juga kapan tanggal-tanggal yang harus dijaga begitu ya nanti teman-teman juga bisa tanyakan lebih lanjut oleh kepada tim panitia nanti kita akan pandu sampai teman-teman berhasil mendaftar dan juga mengirimkan hasil karyanya
Gitu. Nah, teman-teman semua, nanti kalau misalkan mau ada panduan registrasi, kemudian mau nanya-nanya dan juga mau langsung aja kepo-kepo gitu ya, bisa langsung simak link berikut, bisa scan QR-nya juga, dan juga bisa menghubungi panitia pada link yang terlampir. Gitu ya, teman-teman jangan lupa ikuti Gen Z GoVote Competition karena akan dapat hadiah puluhan juta rupiah, gitu ya, dan juga dapat kesempatan untuk langsung mempresentasikan hasil karyanya kepada Divisi Humas Polri. Gitu. Sekian dari saya, Mas Tino, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Mas Gagang. Nah, ini kenapa Gen Z ini sangat penting terhadap pemilihan umum tahun 2024 karena berdasarkan jumlah pemilih di tahun pemilu 2024 yaitu sekitar 204.807.22 pemilih itu kalau digabung Gen Z dan kaum milenial itu mencapai 56% dari total keseluruhan pemilih yang akan memilih di pemilihan umum 2024. Sementara untuk Gen milenial sendiri masih mendominasi di 33%. Sementara untuk Gen Z di peringkat kedua di 22%. Jadi kalau digabung 56% lebih, jadi sangat menentukan sekali arah masa depan Indonesia ini di tangan pemilih milenial dan Gen Z. Baik, dan jangan lupa sekali lagi para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, para dosen, mungkin bisa di-encourage, diajak para mahasiswanya tidak hanya untuk memilih pada saat tanggal 14 Februari mendatang, tapi juga bisa mengikuti sumbangsih, memberikan saran, sekaligus mungkin nanti bisa mendapatkan hadiah dari Makpres dan Divisi Humas Polri. Baik, saya lanjutkan ke segmen berikutnya. Memiliki tujuan menghasilkan sumber daya manusia akademik, profesi, dan vokasi yang berbudi luhur, profesi di bidangnya, serta memiliki daya saing dalam lingkungan global, meningkatkan tata kelola Universitas Widya Tama secara profesional demi tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai budaya penelitian multidisiplin dan pengabdian pada masyarakat. Nah, bagaimana strategi Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M.Hum selaku Rektor Universitas Widya Tama? Sesaat lagi Profesor Dadang akan berbincang-bincang. Sesaat lagi kita simak video kampus profil dari Universitas Widya Tama berikut ini terlebih dahulu. Welcome to Widya Tama University. Widya Tama University always innovates for better quality of education while constantly adapting to current development. Along with the curriculum and proper online learning facilities, there should not be any worries for your study to be held back. It is crucial to adapt in the recent digital era. Therefore, online and offline learning are being implemented at Widya Tama University. Prioritizing on study effectiveness, our lecturers are being emphasized and focused towards an open discussion with the students. In this way, we could ensure that there is no one-way learning and two-way communication between the students and the lecturers. Widya Tama University consists of 5 main faculties, namely Faculty of Economics and Business, Faculty of Engineering, Faculty of Cultural Studies, Faculty of Visual Communication Design, and Faculty of Social and Political Sciences. Widya Tama students are prepared for critical thinking, open for discussion, and capable of becoming a problem solver in order to prepare themselves for the upcoming working environment in the industry. Apart from academic facilities, such as library and other supporting study tools, Widya Tama University also provides other supporting facility
such as qualified student activity units. Ranking as 42nd best university in Indonesia, Widyatama University strongly believes that our graduates will excel anywhere in their future undertakings, either at national level or international level. Moreover, Widyatama University is ranked as the best private university in Bandung. Let's see as much knowledge as possible be devoted to the alma mater, nation, and the state. Apply your knowledge for the betterment of ourselves and society. Let's keep the spirit of innovation with Widyatama University. Keep implementing health protocol. Protect yourself and those around you. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Widyatama, Profesor Dr. Haji Dadang Suganda M. Hum. Kumaha Damang, Prof? Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Baik, baik. Langsung saja, Prof. Silakan untuk pemaparan dari Profesor Dr. Haji Dadang Suganda. Silakan, Prof. Baik, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan terima kasih atas undangannya kami bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebagaimana disampaikan bahwa Universitas Widyatama berdomisili di Bandung dan saat ini kami akreditasi institusinya adalah unggul. Baik, kami tidak akan panjang lebar menyampaikan profil karena sudah, tapi kami akan fokus kepada tema yang kami tawarkan kepada teman-teman, khususnya berkaitan dengan bagaimana pengembangan pendidikan ke depan. Dan ini sebetulnya hanya mengingatkan kepada teman-teman akan apa yang telah ditulis, telah disosialisasikan, telah juga menjadi konsumsi umum berkaitan dengan situasi kondisi dunia sekarang dan yang akan datang. Mungkin teman-teman ingat kepada istilah namanya VUCA. Yang pertama ini dikutip tahun 87, tapi sebenarnya sangat relevan dan nanti kita bagaimana melihat dari linearitas tahun 87 dengan kondisi yang sekarang. Oleh karena itu kami menampilkan dua pendapat dari 1997 dan 2020. VUCA yaitu ada yang pertama adalah volatility, bahwa pada saat sekarang dan yang akan datang perubahan itu sangat cepat, bergolak, tidak stabil dan tak terduga. Nah, lalu bagaimana kita untuk menghadapi situasi seperti ini dalam dunia pendidikan, bahkan mungkin dalam dunia yang lain, termasuk juga tadi berkaitan dengan pemasaran, dengan bisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus siap dengan segala perubahan. Nah, kami di Widyatama menjalankan, mengimplementasikan kurikulum Kampus Merdeka. Dan sebagaimana diketahui bahwa ada peraturan baru yang baru terbit kemarin, bulan Agustus, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri tahun nomor 53 tahun 2023. Itu sebetulnya juga bagian dari situasi yang memang mengadopsi situasi dan kondisi perubahan cepat di masyarakat. Ya, salah satunya berkaitan dengan nasional pendidikan tinggi, bahwa ada otoritas perguruan tinggi, bahkan di Kompas tadi ada tulisan perguruan tinggi harus mandiri dalam mendesain pendidikan. Nah, oleh karena itu, situasi kondisi kekinian dan yang akan datang berkaitan dengan volatility, perubahan yang cepat, bergolak, tidak stabil dan tak terduga sudah diantisipasi oleh Universitas Widyatama. Dan kita sudah membuat strategi, kita harus siap dengan segala perubahan, termasuk perubahan kebijakan-kebijakan yang digelontorkan oleh Kemendikbudristek, dan yang paling mutakhir adalah Keputusan Menteri nomor 53 tahun 2023. Lalu yang kedua, uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Kita sudah tahu, dan saya tidak perlu menjelaskan lebih rinci, karena kita sudah merasakan, mengalami, dan melihat bagaimana ketidakpastian itu bergulir di dunia yang sekarang. Apa strategi yang harus kita siapkan menghadapi ketidakpastian itu? Yaitu pahami lingkungan sekitar.
dapatkan informasi sebanyak mungkin dengan tetap berpikir kritis. Nah, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh kakak bahwa ada unsur berpikir kritis yang harus kita miliki. Sekarang ini berpikir kritis betul-betul menjadi sokok guru untuk menyaring informasi-informasi yang mungkin kurang benar, tidak baik, dan lain-lain. Bahkan kita tahu bahwa ada tahapan berpikir kritis yang sering kita dengar. Pertama, bahwa berpikir kritis dimulai dengan kita mendapatkan informasi. Informasi itu sumber ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan kita. Lalu setelah tahap kedua berpikir kritis, dalam berpikir kritis dan informasi adalah translasi. Informasi yang kita dapatkan harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, interpretasikan. Setelah dipahami, baru kita menginterpretasikan informasi itu. Dan setelah dipahami, ekstrapolasi, diperkaya, baru kita simpulkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa informasi adalah level terendah berpikir kritis. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan informasi dari sana-sini, dan kita tahu sekarang sangat mudah kita mendapatkan informasi, lalu kita share lagi ke orang lain, dan kita belum melalui tahapan translasi, interpretasi, ekstrapolasi, dan kesimpulan, maka kita dianggap masih dalam level terendah dalam berpikir kritis. Nah, di Widyatama itu, berkaitan dengan itu, dalam konteks implementasi kebijakannya selalu menerapkan aspek-aspek yang sifatnya berpikir kritis. Kemudian yang berikutnya adalah complexity. Lebih kompleks dari sebelumnya dengan masalah dan akibat yang berlapis, berjalin, berkelindan, saling mempengaruhi. Inilah situasi kondisi yang sekarang. Apa strategi yang kita siapkan? Pertama, kita harus kerja dan kolaborasi dengan yang lain. Karena problem itu selalu bersinggungan dan berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, sekarang kerjasama, kolaborasi, kemudian juga kita wisata kepada ilmu-ilmu yang lain, kepada isu yang lain, kepada sumber-sumber yang itu penting. Untuk apa? Untuk melihat di mana peta permasalahannya, lalu kita merumuskannya yang terbaik. Jadi dalam konteks complexity, maka situasi itu bisa kita antisipasi dan bisa kita selesaikan dengan kita memiliki strategi kerjasama, kolaborasi, kemudian memecahkan persoalan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks pendidikan di Widyatama, kita sudah menganut itu, ya terutama kita kerjasama dengan swasta, dengan institusi untuk saling memberikan masukan terhadap kurikulum. Lalu yang berikutnya adalah ambiguity. Ambiguitas, suatu keadaan yang semakin membingungkan, tidak jelas, dan tidak dipahami. Apa strateginya? Linearitas program bukan lagi andalan utama sekarang. Perencanaan itu penting, tetapi segala kemungkinan harus diantisipasi, karena dalam perjalanan ada disrupsi, kompetitor, dan inovasi. Nah, sekarang itu, linearitas program, link and match program dengan dunia kerja dan usaha itu sudah banyak yang berubah, bahkan banyak yang tidak linear sekali. Benang merah antara kemampuan atau kompetensi prodi dengan dunia pasar mungkin sekarang sudah tidak lagi link and match. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi di masyarakat sangat agresif dan cepat. Oleh karena itu, di Widyatama menerapkan sistem dari salah satu unsur kampus Merdeka itu praksisi masuk kampus. Nah, kami sekarang tahun ini ada 19 praktisi masuk kampus, dan dari praktisi itu banyak sekali hal-hal baru, novelty yang terjadi di masyarakat, memberikan keilmuan kepada kami, dan kami mengevaluasi kurikulum. Nah, inilah kondisi ambiguity dalam konteks dunia yang sekarang. Artinya, kondisi dunia dan sekarang kemudian menyesuaikan dengan dunia pendidikan dan mengimplementasikan yang pertama sudah kami lakukan, terutama kami juga mengikuti apa yang disarankan oleh Kemendikbudristek berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu ada pendapat lagi yang berkaitan dengan pendidikan masa depan, ini dari Bani, tentang Bani ya. Beliau rapuh. Kondisi sekarang konon rapuh. Apa strategi yang harus disiapkan dalam menghadapi situasi kerapuhan itu? Yaitu kita harus memiliki kapasitas daya adaptasi, fleksibilitas. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Kapasitas daya adaptasi. Artinya kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang memang sering berubah-ubah, tidak stabil.
Nah, lalu kita harus fleksibel, termasuk juga kami di sini menerapkan kurikulum yang sangat fleksibel. Artinya kami tidak mematok kurikulum tidak sama harus 4 tahun, harus 2 tahun perubahannya tidak. Kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada dosen untuk mengubah mata kuliah, mengubah konten capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Maksud kami, ketika kami menunjukkan masyarakat mengikuti kampus merdeka, mengajar, kewirausahaan, studi independen, mungkin mereka ada masukan-masukan baru, ada input-input baru, ada input-input baru yang didapatkan di masyarakat, dan tidak relevan dengan apa yang diberikan di kelas dalam CPNK. CPNK ditinjau kembali, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Artinya mahasiswa pun memberikan kesempatan kepada mereka, kami menerima masukan untuk mengubah kurikulum. Inilah keratuan, ini harus kita antisipasi. Artinya kita fleksibel dalam konteks kurikulum, dalam konteks kompetisi dosen, supaya ada perubahan-perubahan itu diantisipasi dan dapat disiasati. Lalu yang kedua, NCT, keadaan yang mengkhawatirkan. Memang kondisinya seperti itu, kata James. Lalu apa strategi yang kita tawarkan? Ya, kita harus mempunyai rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Nah, seperti ini. Ya, memang kadang-kadang ya, dalam dunia pendidikan, kita juga harus melihat karena perkembangan zaman, karena situasi alam, karena kondisi misalnya kemarin COVID, ada kekhawatiran dalam berbagai bidang, baik dari sisi keuangan, dari sisi psikologis dan lain-lain. Nah, kami juga memiliki semacam kegiatan kemahasiswaan yang memberikan pembimbingan kepada teman-teman mahasiswa untuk mencari solusi yang terbaik dari situasi ya kondisi yang mengerikan itu. Lalu yang berikutnya non-linear, tidak lurus. Ya, saya katakan tadi non-linear ini bisa kita interpretasikan dalam beberapa hal. Ya, salah satunya tadi bahwa link and match antara kurikulum dengan dunia kerja dan usaha mungkin harus dievaluasi ulang. Oleh karena itu, kita menghadapi dan memiliki strategi harus memahami bahwa sesuatu fenomena terkait mengait, ada ketersinggungan dalam beberapa hal, bisa jadi masalah atau sebaliknya, inter, multi, dan transdisiplin. Nah, artinya ketika kita menentukan sebuah kompetensi mata kuliah, kemudian kita terlalu fokus pada monodisiplin mata kuliah, mungkin mata kuliah ini tidak mampu menyelesaikan kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga kita juga berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain untuk menciptakan keluar output yang memang sesuai. Misalnya, kami melakukan pengabdian masyarakat yang terintegratif. Kami melakukan KKN tematik. Dalam konteks pengabdian masyarakat yang terintegratif, dosen, mahasiswa dari berbagai prodi bersatu, lalu melihat objek-subjek apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana cara penyelesaiannya. Dan itu bagian dari ketersinggungan antara ilmu-ilmu lain sehingga menciptakan inter, multi, bahkan transdisiplin. Apa manfaat dari itu semua secara praktis? Ya, mahasiswa, dosen menjadi banyak sekali wawasan baru, support atas kondisi yang ada, kemudian memperpanjang kompetensinya, kepakarannya dalam bidang-bidang ilmu yang sifatnya inter, multi, dan transdisiplin. Lalu berikutnya adalah incomprehensible untuk sulit dipahami. Nah, kondisi ini memang kita merasakannya. Lalu strategi apa yang harus kita lakukan? Yang membuka diri, memahami perbedaan dan toleransi. Ya, bagaimanapun yang saya maksudkan dengan sulit dipahami, karena memang kalau kita sekarang ada suatu masalah, misalnya ya masalah COVID gitu, yang kemarin. Lalu apakah kita bisa memahaminya hanya dengan cara satu ilmu, dengan satu monodisiplin? Tentu ini tidak mungkin. Karena banyak sekali bersinggungan bukan hanya dengan aspek kesehatan, tapi budaya, tradisi, kemudian psikologis, dan lain-lain. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kami untuk kita membuka diri terhadap masukan-masukan terhadap ilmu-ilmu lain, terhadap kepakaran lain dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagaimana kami praktikkan sekali lagi dalam pengabdian kepada masyarakat terintegratif dan KKN tematik, bahwa dari kasus itu pengalaman yang kami dapatkan adalah banyak sekali hal-hal baru yang bisa memberikan semacam evaluasi kurikulum.
Dan kami sudah menerapkan kurikulum Kampus Merdeka yang sifatnya fleksibel. Dari kurikulum yang reguler, kemudian ada masa transisi, ada bentuk kurikulum Kampus Merdeka, Pripom. Nah, Pripom ini kami buatkan dalam bentuk hard and soft skill. Kan sekali lagi, berpikir kritis itu mungkin bagian dari soft skill. Kemudian problem solving bagian dari soft skill. Nah, kalau ada hal-hal yang berkaitan tidak bisa diselesaikan dengan hard skill, mungkin soft skill bisa menyelesaikannya. Dan soft skill itu sendiri tidak selalu dimonopoli oleh prodi, oleh orang tertentu, oleh dosen tertentu, tapi juga hasil dari pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam bentuk yang sangat faktual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu berikutnya adalah ini hasil dari penelitian OECD. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa walaupun masa depan tidak dapat diprediksi, namun dengan memahami berbagai tren yang sekarang melanda seluruh dunia, kita dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi, mengembangkan, dan bahkan kita pun bisa membentuk masa depan sendiri. Kemudian yang kedua, saya selalu terinspirasi oleh Abraham Lincoln yang dia mengatakan, cara terbaik meramalkan masa depan adalah menciptakannya. Oleh karena itu, ketika kita sekarang menghadapi situasi yang sangat bergolak, rapuh, dan lain-lain sebagainya tadi, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus mulai menata diri untuk menciptakan masa depan dan mengimplementasikannya. Misalnya, ketika kita menghadapi dunia yang bergolak, maka Widyatama sudah menerapkan Kampus Merdeka. Karena apa? Karena Kampus Merdeka adaptif terhadap kondisi faktual kekinian, yaitu kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebanyak 3 semester untuk belajar di luar kampus. Baik belajar sesuai dengan mata kuliahnya, kompetensi prodinya, atau di luar mata kuliah. Ini antisipasi untuk kita mengadopsi perkembangan dunia yang sangat tidak stabil itu sendiri. Lalu pendidikan ke depan bukan lagi tentang mengajarkan sesuatu kepada siswa, namun yang jauh lebih penting adalah mengajari mereka mengembangkan kompas yang andal dan alat navigasi untuk menemukan jalan mereka sendiri di dunia yang semakin kompleks, bergejolak, dan tidak pasti. Kami percaya bahwa kehidupan itu sangat kompleks. Kemudian kesuksesan itu juga sangat kompleks. Dan kesuksesan itu bisa ditopang dari berbagai hal, baik yang sifatnya rasional, irasional, hard skill, atau soft skill. Dan ini kami berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merancangnya sendiri. Dan itu selalu kami berpedoman kepada bahwa pergaulan adalah salah satu wadah atau potensi untuk bisa sukses. Dan kami ingat kepada satu pendapat Shakespeare yang ahli basket, dia mengatakan bergaul dengan orang yang tepat. Ketika kita bergaul dengan mega bintang, maka kita akan kecepatan ke mega bintangannya. Nah, di Widyatama diwadahi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dengan kegiatan-kegiatan best practice bagi dosen, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, supaya mahasiswa memiliki inspirasi-inspirasi dari bangkutan itu sendiri. Dan kami percaya setiap orang punya potensi memberikan ilmu. Sekali lagi, setiap orang punya potensi memberikan ilmu. Resources, alam bisa memberikan ilmu. Orang bisa memberikan ilmu. Cuaca bisa memberikan ilmu. Tergantung bagaimana kita meresponnya dan merefleksikannya ke dalam diri. Lalu, yang berikutnya adalah imajinasi, kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan yang paling penting nilai-nilai bersama, kedewasaan, intelektual dan moral, dan rasa tanggung jawab akan membimbing kita agar dunia masa depan menjadi tempat yang lebih baik. Saya teringat kepada moto yang sekarang dituliskan oleh Jack Ma. Dia mengatakan, saat ini bukan lagi kompetisi ilmu pengetahuan, tapi lebih kepada kompetisi imajinasi dan kreativitas. Imajinasi itu salah satu bentuk wujud ide kreatif. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada dosen, kepada mahasiswa untuk merancang masa depan. Rancangan dosen tentu diimplementasikan dalam kurikulum dan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah termasuk kompetensi. Rancangan mahasiswa diimplementasikan dalam bentuk Kampus Merdeka. Dan sekarang kami sudah sudah hampir memenuhi atas minimal yang disarankan itu juga mahasiswa Widyatama Kampus Merdeka.
Artinya, kenapa begitu? Karena dengan kompetensi imajinasi dan kompetisi kreativitas, maka dia akan lebih banyak untuk bisa meramalkan masa depannya. Berikutnya adalah mahasiswa membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan yang bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, juga sikap dan nilai yang dapat membimbing mereka menuju perilaku yang bertanggung jawab. Mereka membutuhkan kesempatan untuk memiliki dan mengembangkan kepintaran kreatif agar bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah. Nah, kreatif itu sendiri sebetulnya kalau kita lihat kata Kentaro Kimura ada beberapa hal ide kreatif. Satu, kita bisa meniru ide orang lain. Oleh karena itu, untuk kita bisa kreatif, sering-seringlah berwisata. Dalam tanda petik, berwisata membaca buku, berwisata untuk melihat alam, berwisata untuk melihat kuliner, berwisata untuk melihat makanan. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan input-input support-support. Kemudian yang kedua, katanya menggabungkan dua ide. Nah, oleh karena itu sekarang banyak sekali makanan-makanan dengan nama-nama menggabungkan dua ide. Yang ketiga, berimajinasi, kata Kentaro Kimura. Kemudian yang keempat, membalikan keadaan. Saya teringat bahwa sekarang ini banyak sekali dapur yang dijadikan sebagai mukanya sebuah kafe. Kalau saya lihat sih, apakah benar atau tidak, misalnya Starbucks. Di sana kan orang yang mengurus kopinya itu namanya apa lupa lagi, barista. Barista itu disimpan paling belakang. Mungkin itu barista itu dapurnya Starbucks, tapi sekarang depan dan menjadi bagian dari tontonan keterampilan. Dan itulah yang kata Kentaro Kimura, resep-resep untuk kita menciptakan ide kreatif. Jadi meniru ide orang lain, menggabungkan dua ide, kemudian berimajinasi, kemudian membalikan keadaan. Yang terakhir adalah mencari kebenaran yang hakiki. Saya teringat bahwa mengenai lahirnya hijab, ada hijab, ada jilbab, ada macam-macam. Mengapa hijab lahir? Konon yang penting adalah apa fungsi hijab dan jilbab. Misalnya menutup aurat. Bagaimana cara orang menutup aurat? Itulah kreativitas. Jadi kata Kentaro Kimura, untuk menciptakan kreativitas, lihat kebenarannya hakikinya seperti apa. Lalu kebenaran itu dilaksanakan dan casing atau penampilan dari kebenaran itu, itulah kreativitas yang harus kita ciptakan. Kemudian berikutnya ini mungkin yang terakhir, bahwa kerangka pembelajaran abad 21 itu, kata Badan Standardisasi Pendidikan itu ada 6 indikator. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, sebagaimana saya sampaikan bahwa tadi ada 5 tahapan berpikir kritis, kata Benjamin itu. Dan kalau kita baru mengenal sampai pada informasi, adalah dia mengatakan informasi adalah level terendah berpikir kritis. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan informasi dari mana-mana, lalu kita mengkomunikasikan, menyampaikan kepada orang lain, maka kita bukan seorang ilmuwan yang kritis. Sebab informasi adalah level terendah berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Ini bagian dari soft skill. Katanya, kesuksesan di masyarakat menjadi dalam berbagai bidang, banyak juga ditopang oleh kemampuan komunikasi dan bekerja sama. Kemudian yang ketiga, kemampuan mencipta dan membaharui. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Abraham Lincoln, cara terbaik meramalkan masa depan adalah menciptakannya. Create, menciptakannya. Jadi silakan teman-teman, dari sekarang kita akan menjadi apa, maka ciptakan dari sekarang. Meskipun hal kecil, tapi mungkin alam akan mencatatkannya dan mungkin ada siklus untuk kita bisa sukses di akan datang. Yang berikutnya adalah literasi, teknologi informasi dan komunikasi. Literasi dalam arti sejarah akan memahami, membaca, dan lain-lain. Tetapi literasi tidak terbatas pada aspek itu. Literasi pada umumnya menjadi soko guru, menjadi support, menjadi penopang, menjadi modal kita untuk menjadi pintar. Jadi untuk kita menjadi pintar harus kita memahami, membaca, mengetahui berbagai hal. Sebab nanti dari hal-hal itu mungkin akan digiring kepada kompetensi khusus sesuai dengan passion yang kita miliki. Lalu kemampuan belajar berkontekstual, artinya kita harus melihat sekeliling. Baik sekeliling kampus, sekeliling pribadi, sekeliling rumah, sekeliling tetangga, sekeliling alam, sekeliling ilmu. Karena dengan kita berwisata pada ilmu-ilmu lain, berwisata kepada kampung-kampung lain, berwisata kepada alam-alam lain, berwisata kepada agama-agama lain,
mungkin kita bisa mendapatkan hal yang sangat positif. Dan itu akan menguatkan modal kita untuk kita mengetahui berbagai hal di dunia ini. Kemudian yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media cakap menggunakan berbagai media. Nah, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bahwa sekarang media itu menjadi sokoguru modal yang harus kita miliki. Kita tahu sekarang ada dunia metaverse yang mungkin dulu tidak pernah kita temukan zaman saya. Dan kalau kita tidak punya kapasitas kompetensi literasi dalam dunia media, untuk saat ini mungkin kita akan ketinggalan, tertinggal dari berbagai sisi, terutama ilmu pengetahuan yang up to date dengan dunia yang nyata. Barangkali itu informasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, karena kami juga waktunya sedikit dan kami juga mungkin belum bisa merumuskan yang lebih komprehensif untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Haji Dadang Suganda, Rektor Universitas Widya Dhamma. Banyak sekali insight yang kita dapatkan ya di Sabtu pagi hari ini. Dan buat rekan-rekan semuanya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan untuk Profesor, silakan saja di chat melalui Q&A ya, kolom Q&A di Zoom di bawah. Baik, sebelum masuki ke kampus berikutnya, saya mempunyai informasi mengenai MAKPLAS Conference. The biggest marketing conference in Asia is back pada tanggal 6 dan 7 Desember 2023 nanti. Jadi memang nama acaranya MAKPLAS Conference 2024, teman-teman sekalian. Tapi acaranya memang diselenggarakan di akhir tahun 2023 untuk memberikan guidance atau memberikan guideline kepada para marketer semuanya, terutama juga para pebisnis dan juga para sivitas akademi tentu saja. Silakan hadir meramaikan acara MAKPLAS Conference di tanggal 6 dan 7 Desember 2023. Tiketnya sudah tersedia sekarang dan kita ada special package untuk kampus, di mana dari harga semula 1,5 per tiketnya untuk kampus itu kita ada special price di 5 juta untuk 10 tiket. Jadi harga tiketnya hanya 500.000 aja per orang. Ada acara di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta ini sekitar 3.000 orang yang akan hadir. Jadi jangan lewatkan konferensi pemasaran terbesar di Asia MAKPLAS Conference 2024 yang dipersembahkan oleh MKOP. Baik, saya akan masuki ke segmen berikutnya, yaitu dengan visi menjadi perguruan tinggi unggulan yang melahirkan sumber daya manusia profesional yang berjiwa technopreneurship. Bagaimana strategi? Bapak Imade Artana Eskom MM, founder sekaligus rektor dari Primakara University, untuk menjadi salah satu yang terbaik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan Pak Imade setelah video kampus profile berikut ini. Mulai mimpimu dan terus maju, raih suksesmu di era digital. Primakara University, Primakara University, Primakara University, Primakara University. Sukses era digital. Primakara University, Primakara University, Primakara University, Primakara University, Primakara University, Primakara University, Primakara University. Primakara, inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Made dan tim, sudah memikirkan era digitalisasi akan terus menjadi gelombang baru yang besar yang Indonesia harus menang. Primakara yang menurut saya keren, hebat, memberikan ruang kepada anak-anak muda, mengembangkan ide-idenya. Saya kira
akan lahir usaha-usaha baru yang berbasis digital. Mengapresiasi ya, Primakara ini punya potensi besar ke depan. Ya, itu sekilas mengenai Primakara University, tapi untuk lebih detail lagi seperti apa Primakara University ini yang menarik dari Makros Gosu Kampus, kita bisa mengenal lebih jauh berbagai macam kampus yang ada di seluruh Indonesia. Karena acara ini kita juga selenggarakan secara virtual dan ini masuk ke edisi ke-100, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tentu saja atas support dan dukungannya. Baik, langsung saja Pak Imade Artana, silakan Pak. Oke, terima Oh, kasih di Mas sana Dias. udah. Saya share screen ya. Silakan Pak. Ya, teman-teman sekalian, jadi saya barangkali akan sedikit fokus bercerita terkait dengan bagaimana untuk menciptakan atau menumbuhkan inovasi dan entrepreneurship di kalangan generasi muda, khususnya di Primakara University yang kita kaitkan dengan konteks kita di Bali ya, karena kemarin ketika pandemi kita kan akan punya cerita yang berbeda untuk di Bali. Teman-teman sekalian, nah, ketika pandemi ini kita tahu semua ya bahwa ketika pandemi Bali itu mati suri. Semua daerah kita itu mati, daerah pariwisata kita mati, tapi ternyata ada satu daerah kita yang masih tetap hidup, gitu, yaitu adalah kawasan Canggu dan sekitarnya. Nah, ini ternyata memang tidak diisi oleh wisatawan, teman-teman sekalian, tetapi diisi oleh para digital nomad dan startup people yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kalau dalam kondisi normal itu dalam satu tahun itu bisa mencapai 200-an ribu orang lebih. Nah, ini kan potensi dan juga masalah gitu ya bagi kita di Bali. Jadi Bali menjadi sangat-sangat digital, tetapi bukan saja oleh kita orang Indonesia dan orang lokal, tetapi oleh orang-orang internasional. Bahkan ekosistem mereka di internasional ini lebih lengkap daripada kita yang di lokal. Mereka ada komunitasnya, mereka ada fundernya, mereka ada akseleratornya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman, jadi perekonomian Bali ketika pandemi gitu mengalami tantangan yang luar biasa gitu ya. Kita perekonomian di Bali itu sampai minus 9%, hampir 10%. Nah, ini tentu bukan struktur perekonomian yang ideal untuk kita. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat itu membuat peta jalan transformasi ekonomi Bali. Nah, ada 6 sektor unggulan yang akan coba dimunculkan ke depan di luar sektor pariwisata, bersama dengan sektor pariwisata. Nah, salah satu yang kita highlight adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Nah, karena di sini Primakara mencoba untuk berkontribusi menjadi bagian daripada transformasi ekonomi Bali. Nah, modalnya Bali sebagai daerah digital itu apa, teman-teman sekalian? Nah, kalau melihat data dari Accenture gitu ya terkait dengan Digital Competitiveness Index, ini Bali lumayan gitu ya, di tahun 2021 ada di peringkat 4 nasional. Bahkan secara infrastruktur gitu, kita infrastruktur digital itu Bali nomor 2, hanya kalah dari Jakarta. Bahkan untuk hal-hal lain, Bali dipandang sebagai cocok untuk menjadi hub untuk ekonomi digital Indonesia Timur khususnya. Karena apa? Satu, karena kita internasional banget kan, pergaulannya internasional, orang dari berbagai dunia ada di Bali gitu. Kualitas hidup baik, biaya hidup yang rendah gitu. Jadi pagi mereka bisa main di pantai, habis itu siang kerja bagaikan kuda, kerja keras gitu. Sore bisa di pantai lagi, jadi hidup itu balance. Nah, ini di Bali dia cocok untuk menjadi itu hubnya startup di Indonesia Timur. Nah, apa yang sudah ada di Bali, teman-teman, cukup banyak yang sudah ada di Bali. Ini menjadi modal kita untuk kita tumbuhkan ke depan, gitu ya. Misalkan Brown Bag Films ini adalah studio animasi internasional yang bisa mengerjakan belasan film internasional setiap tahun. Ini dari Bali. Ini ada ratusan orang bekerja di sini, kurang lebih 400 yang saya tahu. Terus kemudian ada Miracle Gates Entertainment ini contohnya. Ini adalah studio animasi, studio games gitu ya. Studio games kalau dari jumlah timnya mereka nomor 2 di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa startup, diantaranya adalah startup Join ini untuk teknologi koperasi. Gaspro ini adalah untuk platform tourism. Mereka bahkan beroperasi dari desa, teman-teman, bukan dari kota. Jadi dari desa, sebuah desa di Gianyar, di Belah Batu. Kita juga melihat banyak studio-studio digital seperti HNS Studio ini. Ya.
Nah, dan beberapa hal yang lainnya. Ini beberapa yang kita punya di Bali, dan saya yakin kalau ini bisa kita perbanyak, kita bisa tadi menumbuhkan industri baru di Bali, yaitu industri kreatif dan digital. Nah, Primakara nanti perannya di mana teman-teman gitu ya. Nah, ini saya cerita. Primakara sejak kita dirikan itu mengusung tema atau positioning technopreneurship kampus. Jadi kampus yang cita-citakan ngajak anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur, khususnya yang berbasis teknologi. Jadi sejak awal itu kita ngomongin startup dan lain sebagainya gitu. Semua orang wajib mengikuti serangkaian kurikulum gitu untuk kemudian menjadi startup founder. Jadi untuk mewujudkan technopreneurship kampus ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Di antaranya adalah pertama kurikulumnya tentu harus kita sesuaikan. Yang kedua adalah event-event banyak kita laksanakan jadi biar mensupport gitu. Dan yang ketiga jangan lupa kita nggak hanya ngomongin Primakara, kita harus ngomongin ekosistemnya. Karena kalau ngomongin hanya di Primakara kita menciptakan bibit, nanti ladangnya nggak subur, nah ini juga bibit-bibit itu nggak bisa tumbuh. Jadi ekosistemnya ini kayak ladangnya lah. Kalau ladangnya subur, nanti berbagai jenis bibit itu lebih mudah untuk tumbuh gitu. Primakara juga secara konsisten teman-teman sejak berdiri itu memposisikan diri sebagai ekosistem builder gitu, untuk startup dan industri kreatif digital di Bali. Nah ini tadi mensupport transformasi ekonomi Bali yang sedang dirancang oleh pemerintah. Nah beberapa hal teman-teman kemudian kita laksanakan gitu ya biar tadi technopreneurship-nya ini berasa gitu di kampus gitu. Nah, di antaranya adalah kita setiap hari Jumat kita tetapkan sebagai Startup Day. Gitu. Jadi hari Jumat ini perkuliahan kita turunkan tensinya, yang kita banyak naikkan adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan kreativitas dan entrepreneurship. Jadi banyak aktivitas tuh kalau hari Jumat, karena perkuliahannya kita buat turun gitu. Nah, termasuk dari gaya berpakaiannya pun hari Jumat ini boleh berpakaian startup day istilahnya gitu. Bahkan kita pakai celana pendek ala-ala orang startup itu bisa gitu. Kemudian teman-teman sejak tahun 2015 itu kita melaksanakan event yang namanya Bali Startup Camp. Ini mungkin startup camp terbesar di Bali setiap tahun karena ratusan orang. Kurang lebih 200 orang setiap tahun gitu ya. Terlibat dalam Bali Startup Camp ini. Jadi di Bali Startup Camp ini kurang lebih dalam 3-4 hari peserta baik dari Primakara University maupun dari luar itu diajak untuk meluncurkan startupnya. Mulai dari pembentukan ide, pembentukan tim dan lain sebagainya gitu ya. Dalam 48 jam diajak untuk meluncurkan startup. Ini kita laksanakan setiap semester ganjil. Berikutnya di semester genap teman-teman kita akan punya Bali Startup Expo. Ini juga kita laksanakan konsisten setiap tahun dan sejak tahun 2016. Nah, produk-produk karya inovatif dari mahasiswa ini atau berbentuk startup itu kita pamerkan. Yang umumnya akan kita pamerkan di mall gitu ya. Kenapa di mall? Ya karena sekaligus menjadi ajang bagi mahasiswa yang sudah menciptakan startupnya ini untuk memvalidasi market dan mendapatkan masukan gitu ya. Nah, karena dipamerkan. Nah, sekaligus nanti tujuan kita adalah memasyarakatkan startup tadi dia. Jadi biar masyarakat kita itu sering sekali melihat startup gitu, bertanya tentang startup. Nah, sehingga tadi edukasi terkait dengan startup ini juga perlu kita perbanyak di masyarakat. Event lain teman-teman ada Global Game Jam gitu ya. Tapi ini dalam 2 tahun sejak pandemi ini tidak berlangsung. Global Game Jam ini adalah bagian dari event internasional sebetulnya, hanya kalau di Bali hampir selalu dilaksanakan di Primakara. Ini nggak tidur-tidur dalam 3 hari gitu ya, bagaimana dalam 3 hari mereka diajak untuk membuat game kecil yang kemudian dipublish di akhir acara. Nah ini yang kita sebut dengan ekosistem teman-teman. Jadi ekosistemnya Primakara ini ikut terlibat aktif dalam pembentukan ekosistem startup kita di Bali. Jadi mulai dengan berbicara ke pemerintah, karena pemerintah menjadi komponen yang sangat penting dari ekosistem kita berkait dengan regulasi. Kita juga ngomongin talentnya, ya. Bagaimana kita sekarang di Indonesia tahu kita darurat programmer, banyak startup tapi nggak bisa diwujudkan karena programmernya nggak ada. Nah itu kan ekosistemnya pincang gitu ya. Terus kemudian supportnya juga kita pikirkan, pasarnya juga harus pikirkan, sisi permodalannya juga harus dipikirkan, dan culture-nya atau community-nya juga harus kita pikirkan. Jadi ini semua harus ada dan bekerja sama sehingga menjadi daerah yang subur atau menjadi ladang yang subur untuk startup itu untuk tumbuh. Nah ini diantaranya yang kita melibatkan pemerintah teman-teman di setahun yang lalu.
1,5 tahun yang lalu kita bikin event yang besar, namanya Bali Startup Summit. Ini kita didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Bali gitu. Kita bikin event namanya Bali Startup Summit yang tujuannya menggaungkan ekosistem startup Bali ini biar lebih diketahui oleh nasional gitu ya. Dan ini cukup berhasil. Sejak saat itu startup-startup di Bali lebih dilirik oleh pemain-pemain nasional. Berikutnya teman-teman, pemerintah juga mulai kita ajak nih. Jadi sejak 2 tahun yang lalu pemerintah Provinsi Bali mulai turun gelanggang. Jadi mereka pemerintah Provinsi Bali yang juga dibantu oleh Primakara sepenuhnya itu menghelat event yang namanya Bali Digital Festival. Nah ini sama spiritnya tadi, bagaimana menumbuh kembangkan industri kreatif digital di Bali. Jadi kalau ngomongin industri kreatif digital, kita lebih luas daripada ngomongin sekedar startup gitu ya. Jadi di event ini kita ngomongin animasi, games, startup, musik, film, jadi semuanya hal industri kreatif yang berbau digital. Nah, karena konsistensi kita itulah teman-teman sekalian, jadi ya Primakara seperti di video tadi banyak dikunjungi oleh menteri. Paling tidaknya ada 4 menteri yang berkunjung ke kita karena apa? Konsistensi kita untuk sejak awal itu ngomongin tentang ekonomi kreatif dan bagaimana ngajak anak-anak muda ini kemudian untuk menciptakan startup gitu ya, untuk mengoptimalkan betul potensi atau peluang yang ada di ekonomi digital ini gitu. Nah, kemudian teman-teman, terakhir yang kita laksanakan kemarin adalah di Primakara, kemudian kita membuat sekretariat bersama Digital Bali. Nah, ini mau agar komunitas-komunitas digital yang ada di Bali ini lebih terurus gitu ya. Jadi kita buatin sekretariatnya, ada stafnya yang ngurusin, kemudian sehingga organisasi-organisasi digital yang ada di Bali ini lebih bisa berjalan dengan baik, yang ujung-ujungnya kita nanti bisa membangun industri digital ini bersama-sama gitu. Nah, sejauh ini sudah ada 10 organisasi yang bergabung, nanti tentu akan lebih banyak lagi karena sebetulnya banyak sekali organisasi, cuman banyak yang sayup-sayup gitu ya. Sekarang berkegiatan, habis itu adalah setengah tahunnya nggak berkegiatan, berikutnya berkegiatan lagi. Nah, ini mau kita polakan dan mau kita bantu untuk lebih hidup lagi. Nah, karena seperti tadi di ekosistem itu keberadaan komunitas ini juga menjadi salah satu komponen yang penting gitu ya. Nah, ini kita jadikan satu sekretariatnya di Primakara. Nah, barangkali demikian teman-teman, singkat mungkin saya coba ceritakan apa yang kita lakukan di Primakara kaitannya dengan menumbuh kembangkan inovasi dan entrepreneurship gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Made kalau gitu mahasiswanya atau lulusannya berapa banyak yang jadi entrepreneur gitu ya. Kalau sejauh ini teman-teman itu 19%. Jadi kita bulatkanlah menjadi 20%. Itu artinya kurang lebihnya 1 di antara 5 daripada lulusannya gitu ya. Nah, itu tuh mungkin ada pertanyaan lain, kok nggak semua jadi entrepreneur ya? Ingat, entrepreneurship itu atau menjadi entrepreneur itu is not for everybody kan gitu ya. Dibutuhkan karakter khusus, dibutuhkan mentalitas khusus gitu. Nah, hanya belajar terkait dengan entrepreneurship, belajar untuk memiliki jiwa kewirausahaan ini nggak pernah sia-sia gitu. Kita memiliki jiwa entrepreneurship tapi kemudian memilih untuk menjadi profesional, menjadi orang berkarir, itu tetap penting. Karena perusahaan akan sangat-sangat butuh timnya memiliki entrepreneurship yang baik. Gitu. Ini disebut dengan intrapreneurship. Gitu. Jadi orang yang ada di dalam perusahaan, tetapi memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Apalagi nanti teman-teman ini mau bergabung di perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan teknologi. Ini kan tadi seperti yang Prof. Dadang tadi sampaikan, dunia VUCA gitu ya, dunia yang penuh gejolak, dunia yang tidak stabil gitu ya, akan membutuhkan sekali orang-orang yang memiliki visi mindset entrepreneurship tapi ada di perusahaan. Nah, itu juga adalah tetap kerangka entrepreneurship itu penting, baik untuk orang-orang anak-anak muda yang ingin menciptakan bisnis ataupun nanti dia memilih berada di korporasi atau di perusahaan. Nah, barangkali demikian, teman-teman, nanti kita bisa sambung di sesi tanya-jawab ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tinus. Baik, terima kasih Pak Made, luar biasa sekali.
Sebelumnya saya memberikan informasi, mohon maaf Prof. Dadang sepertinya harus pamit terlebih dahulu karena ada kegiatan yang lain beliau, Pak Made dan rekan-rekan semuanya. Namun sekali lagi saya masih membuka kesempatan buat para peserta, para audiens di Maples Goes to Campus edisi ke-100. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk rekan saya Yoyo Nafasa Fitri ataupun untuk Pak Imade Artana. Nah, sebelumnya Pak Made, ini tadi kan cukup menarik ya melihat pada saat pandemi ada banyak sekali gig community di sana di mana digital nomad juga menjadi ekosistem di Bali dan kemudian kampus Primakara University ini Pak Made seolah-olah digadang-gadang menjadi hub untuk para startup yang ada di Bali. Nah, ini gimana untuk mengkonekkan terutama untuk para lulusan Primakara University supaya tidak hanya Bali ini jadikan sebagai playground oleh para digital native yang udah banyak sekali dan mempunyai potensi yang luar biasa, tapi kalau misalnya ilmunya tidak disalurkan atau tidak ditularkan begitu kepada komunitas lokal Bali, seperti apa nih Pak Made untuk mengkonekkan ini? Iya, kalau sekarang di Bali itu komunitas digital itu ada 3 kelompok lah kalau saya bilang ya. Jadi orang lokalnya atau kita-kita yang tinggal di Bali. Yang kedua adalah orang-orang nasional yang sekarang banyak sekali work from Bali gitu ya. Startup Ya. nasional banyak sekali sekarang tinggal di Canggu dan sebagainya. Dan yang ketiga komunitas internasional ini. Nah, sekarang ini tidak banyak nyambung sebetulnya, khususnya dengan komunitas internasional. Kenapa tidak banyak nyambung? Nah, karena Oke. mereka sebetulnya agak abu-abu gitu kan. Mereka kan nggak boleh sebetulnya berkegiatan ekonomi, berkegiatan produktif karena umumnya visanya adalah visa turis gitu. Maka penting sekali bagi pemerintah sebetulnya meregulasi ini biar sama-sama untung gitu. Saya yakin mereka juga pingin terang kok gitu, pingin jelas gitu ya, Ya. pingin legal gitu. Tapi kan harus ada kewajiban di sisi mereka apa? Misalkan kewajibannya adalah tadi ada sejumlah dana di rekeningnya yang cukup gitu. Terus kemudian harus meng-hire tim lokal misalkan, terus harus giving back to community misalkan dalam bentuk misalkan apa gitu. Nah, ini harus diregulasi. Kalau tidak, kecenderungannya mereka menurut saya ini pendapat saya pribadi kecenderungannya akan merugikan gitu. Nah, mereka sudah sekarang ini kan kita sudah ribut gitu. Misalkan beberapa bule gitu membuat startup di Bali dan bahkan mendapatkan pendanaan yang besar. Bahkan ada akseleratornya loh di Bali. Habis Oh itu wow. adalah Oke. mereka membuka berbagai kursus misalkan dari Bali gitu ya. Bahkan kursus menjadi influencer pun ada dari Bali yang dilaksanakan oleh bule. Ini kan mengambil sumber-sumber ekonomi kita gitu. Atau yang lain deh gitu. Mereka karena bikin usaha startup misalkan, tapi kemudian ngambil SDM kita gitu. Misalkan programmer gitu diambil. Itu kesannya menguntungkan, tetapi nanti dulu eh, dengan diambilnya talent kita ini, industri lokalnya menjadi semakin kesulitan gitu. Padahal perusahaan yang mereka bangun ini, yang teman-teman boleh ini bangun, kan tidak memberikan kontribusi apapun pada kita, pada perusahaan kita, pada daerah maupun pada Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu betul-betul diregulasi. Nah, saya cuman sering dalam berbagai kesempatan mengajak teman-teman kita di lokal itu, ayo siapkan diri, jangan sampai kita kemudian tidak menjadi tuan di tanah kita sendiri, di industri digital gitu. Kalau di industri pariwisata, saya bilang kita nggak menjadi tuan dari tanah kita sendiri. Hotel-hotel itu entah dari mana. Datangnya kita memang dapat benefit, hanya menjadi pekerja gitu ya. Nah, tetapi kan keuntungan besarnya kita nggak dapat nih gitu. Nah, di industri digital jangan sampai nanti juga sama gitu ya. Kita harus berperan besar. Karena kalau saya melihat kok Bali itu digital banget ya gitu. Karena orang-orang digital pada di sini itu berkegiatan dari sini, mereka menganggap di sini itu ideal banget untuk mereka beraktiviti. Nah, tetapi kita yang ada di Indonesia dan ada di Bali khususnya, ya jangan mau kalah gitu. Ya harus mempersiapkan diri untuk memanfaatkan ekonomi digital ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Oke. Mas Tinus. Baik, terima kasih Pak Made. Mungkin Nova ada sedikit komen sedikit sebelum kita menyudahi Makros Ghost Campus episode kali ini. Iya, baik. Terima kasih banyak. Pak Made ini keren banget, Pak. Karena waktu lihat apa namanya ceritanya Bapak, ini bukan hanya untuk keperluan akademik saja ya, Pak ya, tetapi memang memikirkan masyarakat secara menyeluruh begitu, Pak. Bahkan bukan cuma di Bali. Tadi Bapak juga sampaikan sampai Indonesia Timur itu menjadi hubnya begitu. Itu yang mungkin
menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh dunia industri juga, Pak. Kalau misalnya dari kacamata kami di Makplus begitu ya, Pak ya, karena kami banyak mewakili teman-teman dari industri, memang peran dari sisi edukator begitu, Pak. Bukan hanya memang mempersiapkan talent, tapi bagaimana talent itu bisa langsung masuk begitu, Pak, ke dunia yang memang tahapan selanjutnya, yaitu dunia industri. Keren banget, Pak. Kampusnya juga keren banget tuh, Pak. Begitu, Kak Nanti kita Tinus. kalau kembali mampir ya, Mbak Nova ya, ke Siap, sana. siap. Kali University. Baik, baik. Terima kasih Pak Made, terima kasih Yosanova Savitri, dan terima kasih rekan-rekan semuanya. Dengan demikian berakhir sudah Makplus Goes to Campus episode ke-100 kali ini. Saya Tinus Kusuma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Sampai jumpa di Makplus Goes to Campus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati berimpian, seolah akan terhambat. Lalu menerjang menerkam, melumpuhkan daya jiwa, menerjang hancuran. Resah dan bingung menyatu, menjelma membelah ke angkuh manusia. Inikah akhir